Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman NU Online dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Ulfi Priyandini dalam podcast NU yang kali ini mengangkat tema ngobrol bareng Katolik, agama Indonesia dan juga R20. Yang tentunya podcast ini dipersembahkan untuk menyambut Religion of 20 yang nantinya akan diadakan di Bali pada bulan November nanti. Saat ini saya sedang bersama Romo Alisius Budi Purnomo, PR, Pastor Keuskupan Agung Semarang. Selamat siang Romo. Selamat siang Mbak Ulfi ya. Iya, Ulfi Priyandini. Mbak Ulfi Priyandini. Romo, apa kabar hari ini? Kabar baik meskipun in proses recovery ya, checking kecapean. Betul. Kemarin general check up di rumah sakit. Karena batuk-batuk, puji Tuhan, alhamdulillah ternyata aman-aman saja, bukan karena COVID. Betul Romo, karena belakangan ini tuh banyak sekali penyakit-penyakit yang berdatangan, mungkin itu adalah transisi ya Romo. Betul, masa dari transisi. musim kemarau ke musim penghujan. Tentunya teman-teman NU Online juga semoga sehat selalu ya. Amin, Romo. kita doakan. Kita doakan. Baik Romo, karena Romo sekarang sudah bertugas di Kota Semarang. Nah, terkait dengan gambaran umat Katolik yang ada di Indonesia, khususnya Kota Semarang, persebarannya, populasinya, seperti apa sih Romo? Ya, kalau untuk data umat Katolik itu kita tersebar di seluruh Indonesia ini di 34 provinsi, tapi dilayani di 37 keuskupan. 34 provinsi tapi dilayani 37 keuskupan. Ya, lebih banyak ya Romo? Lebih banyak karena apa? Ada yang satu provinsi itu terdiri dari 2 keuskupan, atau bahkan ada provinsi yang tidak punya keuskupan sendiri. Oh, iya. Contohnya Jogja, daerah istimewa Yogyakarta itu sebagai provinsi nggak punya. Karena apa? DIY bergabung dengan Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan Agung Semarang ada di Jawa Tengah, tetapi tidak seluruh Jawa Tengah itu masuk Keuskupan Agung Semarang. Jadi Keuskupan Purwokerto itu ada di Jawa Tengah. Keuskupan Surabaya sebagian kecil umatnya juga ada di Jawa Tengah. Sedangkan sebagian besar itu masuk Keuskupan Agung Semarang. Luar biasa sekali ya Romo. Itu sebarannya. Tentu yang paling banyak kalau di Indonesia itu masih di daerah Indonesia Timur, di NTT itu terbanyak. Kemudian yang paling sedikit itu ada di Aceh, 0,1%. Dari 3,9% umat Katolik yang ada di Indonesia. Jadi kita kan umat Katolik di Indonesia itu 3% ya. Dan sebarannya ada di seluas Nusantara ini. Kalau di Semarang, khusus untuk di Semarang, KVKPAN Semarang sendiri tidak hanya terdiri dari kota Semarang. Jadi KVKPAN Semarang itu masuk ada Salatiga, ada Kabupaten Semarang, ada Kendal, ya, kemudian di Weleri, Sukorejo, ada di Pati, ada di Kudus. Sebarannya seperti itu. Itu untuk persebarannya. Jadi bisa dibilang Kota Semarang ini adalah pusatnya ya Romo ya? Semarang menjadi pusat karena apa? Keuskupan sendiri, uskupnya tinggal di Semarang. Di Semarang, di Jalan Pandanaran, itu ada rumah uskup dan kantor-kantor pelayanan untuk Keuskupan Agung Semarang ini. Juga di Jalan Imam Bonjol ya, sebagai kantor pusat pastoral pelayanan. Berarti aku bisa bilang kalau di Indonesia ini cukup terjamin terkait dengan peribadatannya, terkait dengan layanannya ya? Pasti ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Kita memang mempunyai satu komitmen bahwa pelayanan kepada umat itu yang utama. Kita masuk ke persoalan setiap umat. Setiap umat beragama tuh pasti ada namanya konflik, Romo.
Pasti banyak sekali permasalahan di masyarakat yang tentunya itu harus ada titik temu dan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, selama ini sejauh Romo menjadi pastor, apa sih Romo yang sering banget Romo temui permasalahan yang ada di umat Katolik? Ya, pada umumnya persoalan-persoalan itu kan sangat kompleks ya. Betul. Ada macam-macam, ada masalah personal, ada masalah kekeluargaan, ada masalah pekerjaan, ada masalah sosial, ada masalah hidup bertetangga. Nah, persoalan-persoalan ini bisa diverifikasi kompleksitasnya untuk kemudian kita tidak pukul rata dalam mengatasi masalah yang ada, tapi dicermati, oh ini ada persoalan relasional nih antar tetangga yang kebetulan kok melibatkan orang Katolik gitu ya, dan kemudian persoalan ini melibatkan yang beragama lain, ya tidak perlu kemudian dibawa-bawa persoalan agamanya di situ. Ini masalah sosial semacam itu. Nah, problem ekonomi yang sekarang ini sedang kita hadapi juga menjadi perhatian kita. Jadi masalah ekonomi, sosial itu ditangani oleh lembaga di Gereja Katolik namanya Lembaga PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi. Jadi setiap keuskupan, setiap paroki itu punya namanya Komisi PSE. Komisi PSE. Pengembangan Sosial Ekonomi. Kemudian ada masalah-masalah keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Ekonomi juga. Ada komisinya sendiri. Komisinya namanya Justice and Peace and Integrity for Creation. Oke, baik. Atau keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Kaitannya dengan relasi antar agama. Persoalan-persoalan itu ada yang namanya Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan. Nah, kebetulan saya selama 11 tahun itu melayani sebagai Ketua Komisi HAK tingkat keuskupan ya, dari tahun 2008 sampai 2019. Sekarang ini saya diberi tugas selain mengajar di program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Sugio Pranoto Semarang, juga menjadi Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan di Kevikepan Semarang. Oke, berarti. Jadi kita menangani persoalan itu ada divisi-divisinya. Masalah-masalah keluarga ada yang menangani Komisi Keluarga. Masalah pendidikan ada Komisi Pendidikan. Semacam itu. Oke, semacam itu. Berarti tadi terkait permasalahan di masyarakat nih, Romo, sudah ada divisi-divisi keuskupan sudah menyediakan seperti itu ya. Berarti kita bisa menggolongkan nih permasalahan apa, nanti kamu bisa konsultasi di sini. Betul, seperti itu. Ada jalur yang jelas untuk pendampingan dan pengembangan pastoral umat namanya itu. Dan sekarang ini Mbak Ulfi, pelayanan kita di Gereja Katolik itu kalau kita bilang keuskupan gitu kan terlalu abstrak, terlalu luas. Maka pusat-pusat pastoral di Keuskupan Agung Semarang khususnya itu dikembalikan ke kevikepan-kevikepan. Jadi di Semarang ini kita mempunyai ada 5, sekarang sudah tambah. Jogja yang tadinya 1 kevikepan, sudah ada 2, Jogja Barat dan Jogja Timur. Lalu ada kevikepan Kedu. Oke, berarti ada 5. Iya, ada 5 kevikepan. Dan di kevikepan-kevikepan inilah seluruh pusat pastoral itu dilakukan, didampingi secara intensif. Maka yang dulu ada komisi-komisi di tingkat keuskupan, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi misalnya dulu saya komisi HAK tingkat keuskupan. Nah sekarang komisi HAK itu tingkat kevikepan semua. Gitu. Oke, baik Romo.
itu terkait dengan populasi, keadaan umat Katolik dan juga persoalan-persoalan umat Katolik yang tentunya sudah ada divisi-divisi masing-masing yang bisa menangani hal tersebut. Romo, berbicara terkait dengan relasi beragama, Romo tentunya dengan umat Muslim, tadi juga sempat cerita ya Romo ya, bahwa Romo adalah salah satu teman baik Gus Dur, bahkan sebelum jadi presiden, bisa diceritakan kedekatannya seperti apa Romo? Iya, sebetulnya kan kedekatan dengan Gus Dur itu bisa macam-macam ya. Kedekatan visioner, kedekatan personal, kedekatan relasional. Saya justru mengalami kedekatan itu di masa-masa akhir beliau setelah tidak lagi presiden. Jadi sebelum itu saya membaca dari jauh, melihat dari jauh. Kemudian mengikuti pemikiran-pemikirannya. Lalu ketika beliau menjadi presiden, saya biasanya kalau dengan kekuasaan itu tidak terlalu dekat ya. Karena memang ya, jaga jarak, tetapi secara personal tidak. Nah ketika lengser dan kemudian ketika Gus Dur sedo, disitulah ternyata siapakah saya ini sebetulnya kan. Banyak yang jauh lebih dekat dengan beliau, tokoh-tokoh, rekan-rekan saya. Ya. Tapi kemudian ternyata keluarga Ciganjur ini masih mengingat saya. Setiap kali ada acara hall Gus Dur di Ciganjur, saya ditimbali. Jadi Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid punya program sahur keliling, saya diminta untuk setiap kali menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara, bahkan penyelenggara ya, penyelenggara untuk kegiatan sahur keliling Ibu Sinta. Sahur loh yang dipilih ya, bukan buka. Kalau buka siapa saja bisa melakukannya. Betul, itu malam tapi hari. Sahur, malam. Dan itu butuh pengorbanan juga. Ya, ini pengalaman-pengalaman yang bagi saya sampai hari ini itu membuat relasi dengan Gus Dur itu terbangun. Dan Gus Dur itu kan memang sahabat semua orang. Betul. Dari masih hidup bahkan setelah kematiannya menghidupi banyak orang. Betul sekali. Menghidupi loh kan apa itu kota amal yang di makam Gus Dur itu kalau tiap bulan dibuka rata-rata isinya ratusan juta itu, dan itu didistribusikan untuk membantu kaum duafa. Belum lagi yang jualan-jualan di situ. Nah, jadi ada sesuatu yang unik ya, relasi personal saya dengan Gus Dur justru terbangun itu setelah beliau kondur, istilahnya begitu. Betul. 49 hari setelah Gus Dur wafat, saya membacakan deklarasi mewarisi dan melanjutkan semangat Gus Dur. Itu saya bacakan bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama di Taman Budaya Raden Saleh di Semarang. Dihadiri oleh Mbak Alisa Wahid waktu itu. Masih ada dokumentasinya. Dan kemudian kita memikirkan kalau begitu apa yang bisa kita buat. Ada pengalaman unik pada suatu hari ketika bersama dengan teman-teman santri dan kiai dari Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo. Selesai acara hall Gus Dur sebelum pandemi waktu itu, kita tasakuran ziarah dari Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo, kita langsung ke makam Gus Dur. Sampai di situ Pak Kiainya itu bilang begini, dah Romo sekarang yang mimpin. Gitu. Loh kan harusnya tahlil dulu kan gitu ya. Tapi ya sudah, akhirnya saya matur, Gus, ini rombongan dari Al-Muayyad Solo, sowan matur nuwun hol kangge panjenengan sampun kaleksanan sedaya sae. Baru kemudian dilanjutkan dengan tahlil. Nah yang menarik pada waktu tahlil dan zikir itu kan saya kan ikut di makamnya Gus Dur itu kan ada batu-batu kecil-kecil gitu ya. Kalau saya tuh berpikir ini batu-batu ini bagus, ini kalau dijadikan cincin bagus ini, digambar wajah Gus Dur kemudian jadi cincin.
Tapi mosok saya ziarah malah ambil batu kan gitu. Terus pada saat itu gimana tuh Romo? Saya tuh hanya diem, lalu selesai sampai Semarang. Waktu itu kan ziarahnya panjang ya, dari makam Gus Dur, kemudian ke ayah Gus Dur, ke kakek Gus Dur, ke Mbah Wahab Hasbullah yang bikin lagu Jalal Waton gitu ya. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton itu kan. Terus ke Sunan Ampel, nyebrang ke Bangkalan, ke Syekh Khalil. Jadi satu-satunya pastor yang gara-gara Gus Dur sampai ziarah kubur selengkap itu saya kira saya itu ya. Luar biasa Romo, luar biasa sekali. Dan yang menarik, begitu sampai di Semarang saya tuh mikir-mikir, lah iya, saya tadi mau ngambil kok nggak berani, lah iya mau ziarah kok malah nyolong. Lalu saya WA Gus Iput, teman saya yang di Jombang, Gus, aku di suwun ke watu yo. Lu watu apa mau? Batu yang di makamnya Gus Dur. Batu yang mana? Lalu juru kuncinya tuh bilang, loh, batu giok tak titik po. Kan sebenarnya ada giok besar yang ditulis di sini dimakamkan Bapak Abdurrahman Wahid. Bapak Toleransi. Oh, Bapak gitu Toleransi. Ya. Dan saya bilang bukan batu giok itu, Gus. Batu-batu itu loh yang batu kecil-kecil putih-putih itu. Lu mau apa Romo? Mau tak lukis wajah Gus Dur, mau tak pakai satu untuk saya cincin, satu untuk liontin mau tak hadiahkan Nyai. Sebelum pandemi. Akhirnya apa? Ya, boleh Romo. Saya minta tolong teman saya yang di Lamongan, namanya Muhammad Husni Tamrin. Gus, kon neng makome Gus Dur. Loh, ya apa mau? Aku wis ngomong, Mbak Gus Iput, nanti temui Gus Iput sama juru kuncinya, ambil batu. Batu ini nanti dilukis wajah Gus Dur. Nah, malah ini jadi berkat Husni sama istrinya itu bisa masuk ke makam. Kan enggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Biasanya kan di luar kan. Nah, itu pengalaman dan kemudian sudah ada, nanti tak tunjukin, ada di kamar nih cincinnya. Yang satu baru bisa saya serahkan dalam bentuk liontin, itu pada Nyai Haji Abdurrahman Wahid, pada buka yang lalu, buka bersama tahun lalu. Berarti itu benar-benar ada wajah Gus Dur yang dilukis ya, dilukis di batu Romo. itu. Oke, Romo, kenapa Romo bisa setertarik itu dan sedekat itu kepada Gus Dur, apalagi sampai ikut ziarah sampai ke bapak-bapaknya, sampai keliling gitu. Apa sih reasonnya? Ya, Gus Dur itu kan tokoh Muslim yang sangat fenomenal ya. Tidak hanya dalam konteks lokal, nasional, bahkan regional, internasional. Jadi suatu kali Presiden Kepausan untuk dialog antar agama, Kardinal Jean-Louis Tourong, itu kan datang ke Indonesia. Lalu menjumpai Gus Dur. Sama Gus Dur itu dihadiahi apa coba? Mangga. Karena kebetulan Kardinal Jean-Louis Tourong itu suka makan mangga. Lalu dihadiahi mangga harum manis, pelem arom manis gitu ya. Gus Dur itu menjelaskan pakai bahasa Perancis karena kebetulan kan beliau orang Perancis ya. Jean-Louis Tourong itu orang Perancis. Gus Dur dalam bahasa Perancis ngomong, ini mangga arom manis. You tahu arom manis itu maknanya apa? Di Indonesia ini arom manis. Arom manis itu harum dan manis. Itulah harmony. The harmony is sweet smell and sweet taste gitu ya. Jadi arom manis, harmonis. Ketika kita hidup rukun itu ya aromanya ya harum, rasanya ya harum. Simbolnya ada di Indonesia. Mangga arom manis ini. Lalu mangga itu dibawa sampai akhirnya di Prancis, Romo. Dibawa ke Vatikan. Ke Vatikan langsung. Dus itu ditaruh di meja makan. Luar biasa sekali Gus Dur. Jadi saya dilapori sama Romo Marcos Solo yang menjadi sekretaris di PCID ini ya. Bahwa mangga itu ditaruh di meja
kepausan, simbol harum manis. Jadi sangat fenomenal. Kemudian juga ketika bersama Paus Yohanes Paulus II, ya Gus Dur kan audiensi di Vatikan dan ya sama-sama sebagai simbol penyandang disabilitas ya. Gus Dur dengan penyandang disabilitas netra, Paus saya penyandang disabilitas karena Parkinson, karena menanggung penderitaan habis ditembak, kemudian pengalaman dibacok dan seterusnya. Sebagai sesama pribadi yang menderita tapi tetap berkorban untuk kemanusiaan. Sesuai agama masing-masing. Betul sekali Romo. Oke, Romo, selain Gus Dur, Abdurrahman Wahid, tokoh yang sangat fenomenal sekali, selain itu apakah ada relasi tokoh yang cukup dekat dengan Romo saat ini? Ya, sahabat-sahabat saya di kalangan Islam, Hindu, Buddha, Konghucu itu memang terbangun ketika saya menjadi ketua komisi hubungan antar agama dan kepercayaan tingkat keuskupan ya waktu itu. Saya masuk dalam semua relasi ya, dari Hindu, Buddha, Konghucu, Islam terutama itu hampir di setiap kota tuh saya punya sahabat kiai, sahabat dan guru saya. Di Jombang itu yang sangat dekat dengan saya, dari Pak Kiai sampai gus-gusnya, itu Kiai Jamil. Itu di Pondok Pesantren Kiai Mojo di Tambak Beras. Kebetulan beliau concernnya sama dengan saya untuk ekologi. Tapi guru dan sahabat saya yang paling saya kasih, saya hormati, sudah saya anggap sebagai eyang kakung saya sendiri itu Gus Mus. Gus Mus. Jadi Gus Mus itu menjadi figur yang bagi saya sangat istimewa. Kalau saya sowan ke Leteh juga beliau menyambut dengan baik dimanapun kita berjumpa. Pernah tuh viral tuh foto gara-gara ya, saya kalau berjumpa Gus Mus karena beliau itu guru dan sahabat saya selalu cium tangan beliau. Kami cupika-cupika. Ternyata ada wartawan yang memotret itu on spot, lalu diupload. Jadi viral ketika saya dengan Gus Mus cupika-cupiki itu. Itu yang salah satunya kemudian diangkat oleh Mbak Nana di Mata Najwa. Ketika panggung Gus Mus saya ditimbali untuk itu. Dan gara-gara Gus Mus ini, seumur-umur saya itu kan sebagai pastor, kami sebagai pastor itu tiap tahun membaharui janji imamat. Tiap tahun menjelang Kemis Putih, menjelang Jumat Agung, wafat Isa Al-Masih, semua pastor itu membaharui janji imamatnya. Saya dapat bonus tidak ikut upacara pembaharuan janji imamat di katedral bersama Oskup. Tetapi saya membaharui janji imamat saya bersama Gus Mus waktu itu di Mata Najwa. Luar biasa. Saya izin waktu itu Semarang masih tata lowong, pimpinannya administrator itu Romo FX Sukendar. Saya telepon, Romo, ini gimana? Saya ditimbali Mata Najwa untuk panggung Gus Mus. Tapi pas acara bersamaan dengan pembaharuan janji imamat, apakah saya boleh berangkat? Boleh, karena ini langka peristiwanya. Jadi saya membaharui janji imamat saya di depan Gus Mus itu. Luar biasa sekali Romo. Di studio Mata Najwa. Langsung ya Romo. Apakah masih ada siaran langsungnya itu Romo? Itu siaran tunda sih, waktu itu siaran tunda. Tapi dokumentasinya kan masih ada. Waktu itu saya Gus Mus membaca puisi, sajak atas nama, saya mengiringi dengan saksofon. Nah, disitulah relasi dengan Gus Mus itu semakin dekat. Bahkan ketika saya riset untuk disertasi saya, beliau itu berkenan menjadi responden utama saya. Responden utama. Dalam kasus pabrik semen di Rembang. Jadi beliau mendukung gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh siapapun. Dan jawaban-jawaban beliau untuk riset saya itu sangat istimewa. Kompleks sekali ya pasti. Iya, sampai ketika waktu itu kan saya studi S3 itu saya tempuh begitu cepat ya. 2 tahun 5 bulan selesai.
Lalu ketemu Gus Mus di Magelang beberapa waktu yang lalu. Saya udah potong rambut, Gus Mus itu langsung, wah setelah dokter potong rambut. Loh Gus, harusnya Gus Mus itu yang dokter kan. Gus Mus, kalau nggak ada Gus Mus ya saya nggak lulus, saya bilang gitu. Betul, karena responden utamanya tadi ya Romo ya. Jadi kedekatan sampai seperti itu. Betul Romo. Lalu dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan, itu saya mengenal beliau sejak tahun 2010, saya sowan ke pondok. Pertama kali ketemu Habib Lutfi, ada banyak tamu lain, ada Menteri Purnomo Yusgiantoro waktu itu, kemudian saya. Loh, Habib Lutfi itu yang langsung didatangi itu saya. Langsung saya dipeluk, kami cupika-cupiki. Padahal baru pertama kali ketemu. Ternyata ya sama-sama saling mengikuti di medsos, di berita betul, gitu ya. Betul. Sehingga sejak itulah saya bersahabat dengan Habib Lutfi. Jadi kalau Habib Lutfi ada tausiah di mana itu saya pasti Semarang, saya dipanggil, saya datang, soal ketemu seperti itu. Bahkan foto kami berdua waktu cupika-cupiki dengan Habib Lutfi itu jadi viral di Roma. Viral kembali ya Romo ya. Jadi malah dimuat di salah satu majalah di Roma, saya dapat kiriman. Jadi judulnya itu contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. Luar biasa. Seorang pastor dan Habib bisa berpelukan cupika-cupiki. Luar Jadi biasa itu sekali pengalaman. Romo. Itu kedekatan Romo dengan beberapa tokoh. Iya, di masih Indonesia. ada Gus Yusuf, ada Gus Muafik. Waktu kami masih sama-sama gondrong tuh, kalau ketemu Gus Muafik ya dibilang kita ini kayak anu ya, kayak patung kiri kanan gitu ya. Patung dewa-dewa yang di kiri kanan. Dulu kan ada bank yang ada patungnya gitu kan, kiri kanan itu. Ya kalau dengan Gus Muafik WA-an udah biasa. Udah biasa. Oke. Bercanda, bahkan kadang-kadang nggak usah saya sebutkan di sini, canda kami itu mungkin kalau didengar orang lain kok gitu sih, gitu. Agak sensitif mungkin. Agak ya, sensitif. Romo. Misalnya gini, ya sebenarnya nggak sensitif juga ya. Dia bilang gini, mau tahu nyembayang ke wong kesurupan, gak mari gitu. Lu ya apa Gus? Lu nek wong kesurupan disembayang ke Romo gak mari, kirim menang aku katanya. Lu apa? Lu kuwi manute mbek kiai wong sing nyurupi kuwi agamane Islam. Lalu saya balik. Ya, Gus Muafik pernah nyembayang ke orang kesurupan gak sembuh. Lu ya apa mau? Udah lupa dia bahwa pernah bertanya begitu pada saya. Kebalikannya. Lu, nek disembayang ke kiai gak mari, kirim menang aku. Lu apa? Dodo kirim Semarang, saka Yogya. Lah soalnya sing nyurupi agamane Katolik, manut mbek Romo. Oh iya katanya. Itu biasa. Lalu Sebuah candaan-candaan antar agama tingkat tinggi lah. Betul. Tidak perlu menjadi sensi dan Tidak perlu sebagainya. menjadi permasalahan juga ya Romo. Iya. Romo, karena sebentar lagi kami Nahdlatul Ulama juga akan menyelenggarakan salah satu kegiatan Religion of 20 di mana nanti banyak sekali agama-agama yang akan berkumpul di situ, tokoh-tokoh agama yang bakal berkumpul di situ, yang tentunya ini sebagai memperlihatkan bahwa Islam dan juga agama lain di Indonesia itu sangat luar biasa sekali Romo. Iya. Menurut Romo, pendapat terkait dengan Religion of 20 ini seperti apa? Ide ini sangat brilian ya di tengah-tengah suasana G20 ya. Yap, G20. Lalu ada Air of 20. Ini bisa menjadi sesuatu yang mengimbangi dan itu kalau dalam perspektif saya, kebetulan kan disertasi saya itu topiknya kepemimpinan ekoteologis interreligius ya, dalam merawat bumi ini yang ditimpa krisis ekologi. G20 kan juga orientasinya untuk bagaimana mengatasi pemanasan global, Betul. perubahan cuaca, krisis iklim.
krisis ini sudah sangat global, krisis ekologi yang terjadi. Peran tokoh-tokoh agama itu sangat luar biasa. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena apa? Yang mempunyai masa itu tokoh-tokoh agama. Betul. Ketika tokoh-tokoh agama bicara, menggerakkan, mendorong untuk perawatan bumi rumah bersama, lalu disitulah siapapun bergerak untuk merawat bumi ini. Sehingga saya sangat mengapresiasi, mengapresiasi dalam hal ini Katolik dan Islam ketemu, nyambung. Ya. Bahkan saya dalam momen ulang tahun NU yang keberapa sebelum pandemi, itu kan menerbitkan buku, saya diminta untuk menulis salah satu kontributor. Saya bilang NU dan Gereja Katolik itu seperti sepasang paru-paru yang membuat pernafasan untuk kerukunan, hidup harmonis itu terjadi. Indah. Indah sekali, Romo. Apalagi kalau ditambah dengan unsur-unsur lainnya, semakin kuatlah kerukunan itu dijaga. Sedangkan hanya NU dan Katolik saja itu sudah bisa menjadi kekuatan. Apalagi dengan yang lain. Ya. Gitu kan, Romo. Juga Islam lain, Muhammadiyah, kemudian agama-agama lain, itu sangat kuat. Gitu. Jadi disitulah impian untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang kemudian memiliki kepekaan ekologis untuk merawat bumi rumah bersama itu saya merasa terjawab dengan gagasan ini. Ya. Apalagi sejak tahun 2015, Mbak Ulfi, Paus Fransiskus itu menerbitkan ensiklik namanya ensiklik Laudato Si. Satu-satunya ensiklik yang mengutip tokoh Islam, Ali Al-Khawas. Jadi ensiklik itu kan ajaran resmi seorang paus kepada para oskop, imam, diakon, dan umat Katolik. Biasanya yang dikutip itu teolog-teolog Katolik. Ini yang dikutip seorang mistikus beragama Islam. Luar biasa. Ali Al-Khawas namanya, Syekh Ali Al-Khawas. Kalau saya matur di depan kiai-kiai nyebut nama Ali Al-Khawas, wah langsung nyambung. Seorang mistikus yang sangat peduli pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak hanya dipandang A, B, tapi juga C. Jadi A itu abiotik, benda-benda mati, B itu biotik, tanaman dan binatang-binatang, tapi juga C, culture. Yang punya culture itu manusia. Tradisi dan juga budaya. Iya, tradisi budaya dan terutama Ali Al-Khawas ini sangat peduli pada mereka yang menderita. Nah, puisi Ali Al-Khawas ini dikutip oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Dan beliau menyerukan bahwa semua agama, mayoritas penduduk di muka bumi ini mengaku sebagai umat beragama. Maka kalau semua umat beragama mau bersama-sama bergerak mengatasi krisis ekologi, akan terwujudlah perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan kembali. Betul sekali. Jadi ini adalah sesuatu jawaban dari keresahan-keresahan Romo sebelumnya, di mana seharusnya tokoh-tokoh dari umat beragama ini harus berkontribusi juga dalam hal ini gitu, Romo. Baik Romo, setelah nanti Religion of 20 ini berhasil dilakukan, apa aja sih Romo harapan-harapan yang itu sifatnya sustainable dan juga continue? Ya, sustainable continue itu kata kunci bagi saya ya, karena pertama kerukunan itu merupakan kebutuhan abadi, persaudaraan sejati. Apapun agama dan kepercayaan kita, itu kita dipanggil untuk mewujudkan kerukunan persaudaraan sejati. Kerukunan persaudaraan sejati yang berbuah pada karya-karya ekologis. Ya, kita dipanggil untuk
mendengarkan seruan-seruan ciptaan. Ciptaan ini sekarang ini sudah menjerit. Ada jeritan positif yang membuat kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Betul. Ada jeritan-jeritan yang tragis yang membuat kita harus tergerak hati untuk berbelas kasih, menjaga lingkungan kita. Nah, sustainabilitas itu terkait dengan kepedulian kita pada mereka yang disebut kalau dalam tradisi Katolik itu KLMTD. Kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, ketika kepedulian-kepedulian kita yang meluap dari ajaran agama kita, apapun agama dan kepercayaan kita, terwujud dalam kepedulian itu, lalu keindahan, kerukunan, persaudaraan, hidup harmonis pasti akan terwujud. Itu yang diharapkan ya Romo. Menjadi berkat untuk umat dan masyarakat. Umat seluruh alam tentunya. Iya, dan alam semesta. Baik Romo, gak kerasa kita sudah ngobrol banyak sekali terkait dengan kedekatan Romo dan juga populasi Katolik di Indonesia saat ini. Sebelum Anin tutup, silahkan Romo untuk memberikan closing statement, pesan-pesan dan kesan untuk teman-teman NU Online yang sudah menonton podcast ini. Pada teman-teman NU Online dimanapun berada, salam rukun. Saya ini diam-diam sejak lahir sudah NU loh. Kok bisa? Loh iya, nama saya Alois Budi Purnomo. Purnomo. Sejak lahir sudah NU saya. Jadi kalau selama ini dekat dengan teman-teman NU, dengan kiai-kiai NU, dengan santri-santri itu sudah biasa. Saya santrinya Habib Lutfi, santrinya Gus Mus, saya santrinya Ibu Hajah Nuriyah Abdurrahman Wahid, saya santrinya Gus Muafik juga, santrinya Mbah Romli Jamil itu. Jadi kita rukun dan kerukunan itu indah. Selamat mempersiapkan dan melaksanakan R of 20 menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, mewujudkan peradaban kasih ekologis, interreligius. Baik, amin Romo. Semoga Religion of 20 bisa lancar dan juga sesuai yang diharapkan. Baik, terima kasih sekali Romo sudah ngobrol bareng Ulfi Priyandini kali ini. Saya sangat insightful sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi seluruh teman-teman NU Online yang sudah menonton podcast ini. Saya Ulfi Priyandini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.